Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh pini sepuh, takmir masjid, mbah kaum, mbah mudin, mbah rois ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Belum diperbolehkan mengadakan pengajian, tapi satu-satunya kota dan kabupaten yang berani dengan tegas, oke, lemu ngadep jagung bayar Banser, duduk aja nggak apa-apa le. Pak polisi ini ya pada baik ya. Inyong curiga karo polisi ini ya. Kenapa pakai masker? Apakah karena takut dengan corona atau merongos? Ya ini kayaknya. Bagaimana cara pandang Islam mensikapi corona? Kita lihat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kayak cangkemnya ngapa ya? Monggo yang di sana duduk aja nggak apa-apa. Kalau kita lihat ayat ini, manusia itu nggak akan pernah lepas dari ujian. Semuanya diuji oleh Allah. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah ternyata dalam Al-Baqarah 155 itu bentuknya apa? Ujian. Ujiannya apa? Dilarang mendekati satu pohon. Ternyata mengikuti ujian. Kenapa? Karena iblis merayu Hawa dan Adam atas nama Allah. Makanya cewek-cewek hati-hati. Kalau cowok sudah mulai demi Allah aku mencintaimu, itu pula yang dilakukan iblis di dalam surga. Jadi kalau cowok ngerayu cewek pakai nama Allah, berarti temannya iblis. Wih, jomblo-jomblo rungokno kuwi. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, trek aja gandengan kok kamu jawab trek aja gandengan, sorry, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Santai saja bro. Jomblo itu maknanya sendiri. Sendiri itu artinya mandiri. Mandiri itu artinya bank. Bank itu banyak duit. Jadi kesimpulannya jomblo banyak duit. Santai aja bro. Ujian sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan mohon maaf, nabi-nabi lain juga diuji oleh Allah. Belum lama kita berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan istri yang tidak punya anak. Namanya siapa? Iki wong Pekalongan mas orang ngerti. Bojone Ibrahim serang di anak jadi iki mbadok bahaya. Ora. Lama-lama saya berdiri loh ini.
Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? Duduk. Berdiri. Itulah cewek, di mana-mana suka yang berdiri. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan istri yang tidak bisa hamil. Namanya siapa? Siti. Loh, kini jawab Hajar, kini jawab Sarah. Iki sing pekok sopo iki? Ayo. Tolong yang dilihat yang di atas, jangan di bawah. Masa kamu ngerasain, oh sarungnya lucu, wah, apa meneh isine? Saya tanya, istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Sarah apa Hajar? Iki kepiye iki? Mumet dasu. Cah ahli solawat. Oh, ahli solawat. Oh. Istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Hajar apa Sarah? Hajar apa Sarah? Sarah. Lu kakak nonton sinetron ya? Ini juga bintang sinetron, sekarang jadi tim YouTube saya. Dulu pernah main film judulnya Beranak dalam Kubur. Jadi. Diuji, Sarah nggak punya anak. Akhirnya apa? Luar biasanya seorang Sarah. Wahai Ibrahim, saya tahu engkau pengen menggendong seorang anak, maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi. Ono apa wong wedok ngongkon sing lanang kon rabi meneh kecuali Sarah. Bu, Ibrahim silakan menikah lagi. Kayak kemarin istri saya di pondok, ketika istri saya sakit dia bilang, Abah silakan menikah lagi. Langsung saya tolak, sorry, saya tidak akan menikah lagi. Bagi saya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Enggak Le, kalau saya punya prinsip lain. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Kok aku ora sida karo Gus Miftah ya? Matane. Ini sudah diuji oleh Allah. Dan apakah ujian sampai di situ? Ketika Nabi Ibrahim memutuskan menikah dengan Hajar, kemudian punya anak, takdir seorang perempuan mempunyai rasa cemburu. Akhirnya apa? Sarah cemburu dengan Hajar. Maka mohon maaf, laki-laki harus tahu nih, pada dasarnya perempuan itu dinikahi karena mau dinikahi karena dua hal. Satu, tidak mau diajak hidup menderita. Nggak ada kamu bilang sama perempuan, Dek, ayo kita nikah, tapi besok kita hidup menderita ya, pasti nggak mau. Walaupun saya meyakini istri yang baik itu siapa? Istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul Bu? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, ngono wong tanggung jawab. Suami yang baik tidak akan mengajak istrinya menderita. Pasangan yang hebat itu siapa? Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngono kuwi. Wong rabyok gelem penake tok ora gelem rekosane. Nggih napa mboten? Maka dulu ketika saya menikah dengan istri saya bilang, kekurangan saya cuma satu, kelebihan saya juga cuma satu. Apa kelebihan saya? Banyak kekurangan. Apa kekurangan saya? Enggak punya kelebihan, merongos gue aku. Diuji, akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak si istrinya Hajar. Ayo ngapa maning ya? Oh ning kono ki yo ono wong to. Oh. Ya udah saya pindah ke sini ya, sini nggak usah dilihat ya. Codot. Duduk Bu, duduk. Kuwi ngono. Ana wong lanang wedok nyelempet dewek ya. Mulih meteng keprimen. Iki yang ngono wis tuwa jilbabe ping alah. Wis lah ya. Cangkeme wong lanang cerewet temen ya. Kaya wong wedok iki lho aduh, antenge masyaallah. Tapi wong wedok iki aneh lho. Aneh. Lah priye? Alis kerokan, hidup sambungan,
irung suntikan, untu pageran, ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan, ya susu ketok gede ya ganjelan. Itu saya ngono gaweane bengak-bengok, wong lanang gaweane ngapusi. Oh alah yuyu, sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Akhirnya apa? Siti Hajar dibawa pergi sama Ibrahim beserta anaknya. Ini kembali ujian dari Allah. Tapi ingat, orang-orang yang dengan ikhlas menerima ujian dari Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau tidak ada sejarah Siti Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke kota namanya Makkah, barangkali nggak akan ada cerita Makkah yang bisa kita saksikan hari ini. Artinya apa? Ketika seseorang menerima dengan ikhlas semua bentuk ujian dari Allah, di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Contoh begini, kamu jomblo kok bisa ngempet, nggak pacaran, begitu kamu menikah, ya Allah, demok tangannya wis seneng li tak kandani. Tapi kalau sudah tiap hari pacaran, belum menikah sudah goncengan kemana-mana, bahkan menikahnya kayak nyuwun sewu, kalau naik motor kayak boncengan ransel, pelek, lanangnya begitu mudun saka motor boyok kayak jebol kabeh. Itu begitu menikah nggak indah. Maka kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry, aku jomblo bukan karena nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Keren. Saya dulu zaman kuliah nggak pernah pacaran. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau, karena nggak ada perempuan pun yang mau dengan saya. Tapi saya nggak sakit hati, hari ini semua cewek melihat saya. Aja. Kalau kemudian orang bertanya begini, kenapa kok ujian itu banyak? Kenapa kok cobaan dari Allah begitu banyak? Saya jawab iya, kalau cobaan itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Dan ini harus kita lakukan secara istiqomah. Gus, kok istiqomah berat? Iya, istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Karena hadiahnya sorga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung, paling pol gelas. Berat. Kita diuji dengan apa? Corona ini hanya satu bentuk ujian. Ujiannya apa? Minal khauf, rasa takut. Jomblo takut nggak bisa menikah, santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Man lak musunat, lanang kok menguyuh tok. Rasa takut. Begitu bisa menikah, takut apa? Nggak punya anak. Nggak bisa menikah, takut. Begitu menikah takut gak punya anak takut gak bisa nyekolahkan anak, punya anak takut gak punya rumah takut gak bisa ngisi rumah, dan seterusnya. Minal khauf. Kemudian apa? Walju, dengan kelaparan. Maka kemarin kita beberapa bulan Indonesia dibuat lockdown. Apa itu lockdown? Otaknya ngelok, pendapatan down. Bahkan di Jakarta namanya PSBB. Apa itu PSBB? Kayak kamu dengan dia, perasaan sing bien-bien. Iya. Gara-gara lockdown yang terjadi apa? ODP, orang duwe pendapatan. Kalau kamu juga ODP, orang duwe pacar. Cie, merongos we. Santai wae le. Tak dengake sok bojomu ayu. Rondo anak 15. Waju wanaksin minal amwal, diuji oleh Allah dengan apa? Berkurangnya harta. Gara-gara kita nggak bekerja, nggak punya pemasukan, maka PDP, pendapatan dipending. Rapopole. Ingat Bapak, penyebaran virus corona itu sekarang salah satunya melalui uang. Maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang.
Setuju bapak-bapak? Setuju. Makanya dikatakan waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Diam adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas, diam. Caranya ngono le. Kayak istri saya kan sakit. Saya bilang sama istri saya, "Beb," kan beliau saya berobatnya di Malaysia, Pak. Yaudah kamu berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, jangan berobat, biar dia fresh, karena sakitnya agak berat. Tapi alhamdulillah hampir sembuh ini. 90% udah sembuh. Udah kamu jalan-jalan ke Malaysia, jangan diniati berobat, tapi diniati belanja saja. Tak kasih ATM, tapi nggak tak kasih PIN. Akhirnya istri saya berobat, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah 90% pengobatan, hampir 1 tahun dari Malaysia sampai Malaysia lockdown, akhirnya kembali ke Jogja dan alhamdulillah sudah 90% istri saya sembuh. Alhamdulillah. Maka disitulah saya sering mengatakan, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas karena di syuting kamera. Didelok bojoku mudar aku ora. Kan aku istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bojomu ayu itu. Saya kemarin jadi ingat kenapa kamu pakai kalung. Jadi kalau di Jogja itu kebiasaannya hewan korban itu pakai kalung. Pantesan saya kemarin motong kambing 15 cuma ada 14, yang satu lari di sini. Wedus. Kenapa kamu pakai masker? Karena mentaati peraturan pemerintah, betul? Yang nomor 2 karena kamu bimoli, bibir moncong 5 cm alias merongos. Kemudian apa? Wal anfus, diuji oleh Allah, takut mati. Takut mati. Saya kemarin, besok Anda bisa lihat malam Sabtu di TV One jam 21 menyambut tahun baru Islam, e-talk show di TV One. Bintang tamunya saya dengan Mbak Tika Ramlan, vokalis Titu. Saya tanya sama dia, "Mbak, kenapa Anda bertobat? Dulu penyanyi, Beb, dulu artis, sekarang sudah berhijab dan lain sebagainya." Saya tanya sama dia, "Kenapa kamu seperti ini?" Jawabannya apa? Karena setiap malam dia nggak bisa tidur gara-gara takut mati. Dan gara-gara takut mati itu akhirnya kemudian mendatangkan hidayah. Makanya orang yang gampang bermaksiat itu kenapa? Karena nggak punya rasa takut mati. Tiap malam dia dihantui. Bagaimana kemudian kalau dia tertidur, bangun-bangun ruhnya sudah berada di dalam jasadnya. Hati-hati. Makanya kenapa kalau kita mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Karena tidur itu adalah mati sementara, sementara mati itu adalah tidur selama-lamanya. Makanya hati-hati, kok saya pengajian Anda ngantuk, hati-hati. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda ngantuk, berarti siap-siap mati. Hati-hati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene kok ngeweh iki lho, ndoweh. Goblok. Ngeweh. Ujiannya apalagi? Wasamarat. Khawatir kalau kemudian nanem tandur nggak panen. Tapi apa kata Allah? Wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya katakan, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk hambanya. Jaluk karo Gusti Allah. Maka saya sampaikan,
takut dengan corona itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Betul? Ada kalanya mohon maaf kita takut dengan corona, tetapi ajal menjemput kita tidak karena corona. Karena orang itu besok matinya karena sebab apa, di Lauhil Mahfuz sudah ditulis, sudah ada tulisannya. Di Lauhil Mahfuz disebutkan Banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena corona, matinya karena apa? Karena kelamaan duduk di tangga, bisa jadi mati. Kita nggak pernah tahu. Mesti rai jomblo ya. Insyaallah le, teorinya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek, anaknya yang jelek dapat istri yang cantik. Kan raimu elek, atau? Insyaallah sesuk bojomu remuk. Kenapa kemudian kita harus bersabar? Ayat selanjutnya Al-Baqarah 156, Allah mengatakan apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan semua kepada Allah. Maka saya survei, gara-gara corona orang semakin dekat dengan Allah. Tapi juga lucu, kemarin pada protes sama pemerintah. Kita protes sama pemerintah, kenapa kita nggak boleh ke masjid, kenapa kita nggak boleh pengajian? Saya cuman tersenyum, malah cangkemmu lele. Wingi ora corona ra gelem mangkat ning masjid, mbasan saiki dilarang kue protes. Ndobos kuwi jenenge Tony Boster, watonmu ni ndobose banter. Nyatane sekarang boleh ke masjid, masjidnya tetap sepi. Jadi wong kok anane mau golek-golek salahe pemerintah tok kuwi cangkem bosok. Kayak hari ini di Jakarta muncul kami, apa itu Pak? Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sing mau selamat iki ora usah Indonesia, raimu dhewe iki lho slametno. Betul? Saya mengatakan begini, saya sama dengan Habib Lutfi, guru kita semuanya. Saya milih Pak Jokowi. Dan saya mengatakan memang pemerintah masih banyak yang nggak beres, tapi bukan berarti kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk menjatuhkan presiden. Betul? Lah pemerintah urung apik, ayo didandani bareng-bareng. Lah kowe ngatur raimu dhewe ra iso kok pengen menyelamatkan Indonesia, matamu. Kalau bahasa saya dulu apa, cangkemmu nur. Ya biasa-biasa saja Bu ya. Kalau memang pemerintah ada kurangnya, ayo kita perbaiki. Kalau ada baiknya, ayo kita dukung. Kalau ada yang jelek, ayo kita kritisi. Betul? Betul. Jangan cari salah-salahnya tok. Apa-apa salah, apa-apa kok salah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah. Dan orang-orang di musim corona ini ternyata apa? Lebih banyak yang mendekat dengan Allah. Tapi ingat catatannya. Ketika saya kemudian podcast sama Mas Deddy Corbuzier sama Boy Rafli, saya bilang, mohon maaf, mumpung ini orang seneng ngaji, ingat, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Makanya hati-hati kalau milih pengajian. Supaya apa? Carilah ustadz yang ramah, carilah kiai yang menyenangkan, bukan menakutkan. Carilah kiai yang mengasihi, bukan yang nakuti. Sehingga kemudian kita bisa hadir kepada Allah dengan ramah dan menyenangkan. Maka mohon maaf, harusnya yang diloske adalah ibadahnya, jangan maksiatnya. Itu namanya losdol. Losdol dan lanjut lehmu maksiat, tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen banget jabut nyawamu modiar kowe isa nabwira kowe kira mbadok bahaya mangan bah.
Jak selawatan lambadok bae. Nang omah bojone ra masak ya. Losdol diselawatke bareng-bareng. Men awake dhewe sapa tambah cedak kali Gusti Allah, betul? Sing diloske ngibadahe ora maksiate. Nggih? Yo, losdol versi Gus Miftah. Denenan ki ora denenan bae. Cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur matane. Kalau siire mungkin jenengan solawate. Hei tabui. Senget aku ora tenanan. Garene malah dipek dhewe keprimen. Wong dikandani malah cengengesan. Aku sengit ngono kuwi lho ya. Garene maning tiba keprimen. Los dang lanjut lemu maksiat tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandaning iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Nyawane siapa? Iya yeah. Selawatan tabui. Bisa para darbukane bae apa dibalik inyong nabi awakmu ngaji ning kene. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hop cangkeme banter muni mandek ini goblok temen ya. Wong nyonge meneng malah gebak-gebuk bak. Mumet ndase iki hadro iki. Ayo iso lagu apa? Sambal terasi Happy Asmara. Isane apa? Kartonyono ditinggal rabi. Oh wis suwe ra nyanyi tinggal rabi. Ayo nasihati saiki wae ya. Ora iso gibuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang konco adoh karo agama. Sing kaya dangdutan kayak aplek. Darbukane. Oh klasik. Oh wis enggak jadi baik. Mumet ndasku. Isone lah klasik lagu apa? Hah? Apa? Hah? Isone apa? Malah rembukan. Neng kene tampil ora rapat. Wis badokane akeh temen. Ora iso nabui goblok. Selawat sing gampang wae ya. Napa mbok jaluke? Apa? Padang bulan ya makan karo Abah Lutfi ya. Apa? Apa? Halah cangkeme janda ngatur-ngatur. Saya kemarin ada santri saya bilang begini, Abah saya malu. Kenapa? Saya banyak diolok-olok gara-gara istri saya janda. Salah. Saya bilang sama santri saya, kalau kamu menikah dengan janda banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Iki yo ngapa maning HP-ne ya? HP-ne cross bae gaya. Alhamdulillah. Makanya kemarin saya cerita Pak ya, saya akhirnya kenapa nerima kontrak televisi. Tadinya saya nggak mau sama sekali. Gara-gara yang pertama, Beb, Kiai. Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, "Le, ora popo, kowe saiki ning TV ra popo." Kenapa Bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran ahlu sunnah.
Besok mulai minggu depan jenengan persani acara Hasanah Trans 7 setiap setengah 6 pagi. Itu dulu istrinya orang-orang Wahabi semuanya. Isinya dulu orang yang mengharamkan membaca Fatihah untuk orang yang mati. Isinya dulu mengharamkan ngadani bayi. Dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok insya Allah tidak ada orang Wahabi sing ngisi Gus Miftah. Ketepuk tangan ya ngapa ya? Tepuk tangan telat. Saya minggu ini kontrak dengan 2 televisi, seharusnya 3 tapi yang satu saya baru mikir, yang satu di Inews TV, Gus Miftah Story. Isinya juga Gus Miftah banget, ahlu sunnah banget, tayang mulai minggu depan juga. Kenapa kemudian saya ambil satu? Karena sekarang pengajian off air seperti ini banyak tempat yang belum bisa dan banyak orang yang menghendaki Gus Miftah dilihat di televisi, maka akhirnya saya terima. Saya dari dulu setiap acara TV yang ngontak saya semuanya hampir saya tolak, karena waktu itu saya bilang Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tapi karena sekarang kondisinya berbeda, kemarin saya di DM sama orang yang tidak suka dengan ahlu sunnah, dulu nggak mau di TV sekarang mau di TV. Saya punya alasan, karena guru-guru saya semuanya mengatakan kalau bukan orang ahlu sunnah nanti khawatir TV itu akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi sing menangan dhewe, kabeh-kabeh dibid'ahke, kabeh-kabeh diharamke, kabeh-kabeh dikafirke. Soale apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang akeh, kopine kurang kentel. Saya kasih tahu ya, di mana-mana yang namanya kopi itu seharusnya wadahnya cangkir. Kalau kayak kia itu bukan gelas kopi, goblok. Untung ora pecah kia. Ya Allah, dasar wong Tegalrejo. Ganti sing panas, kopinya kayak kia tak ombe ya. Kan yang senengnya kopi. Woi, kamu sukanya kopi susu ya? Saya tahu kamu sukanya kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ayo kia. Ya Allah, wong lanang kia kayak soda. Maksudnya apa? Ini ketemu susu pasti gembira. Maka arane soda gembira. Ya aku ra ndek susu, ra ndek bojo kok kowe goblok temen. Ora ana bedane karo keran. Amung nguyuh tok. Lah, hari ini Pekalongan luar biasa. Makanya tetap dijaga protokoler Covid. Ya Bu ya. Tetap jaga jarak. Karena pengajian kayak gini saya sebenarnya takut juga. Karena sekarang nyuwun saya Gus Miftah niku bener mawon digoleki salahe, apa meneh nganti Gus Miftah salah. Makanya kami yang jomblo-jomblo kalau menikah sekarang, enak, nggak usah ngundang siapa-siapa atas nama standar protokoler Covid, enak, ngirit. Dan yang pasti malam pertama social distancing. Kowe ning kene bojomu ning kana lah. Masake temen. Maka dengan pengajian malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam dan 1 Muharram, saya teringat ketika kemudian kita kembali berjumpa dengan para ulama di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali yang bisa pelajarannya untuk kita semuanya. Saya ditanya sama santri saya, Abah, begitu spesialkah Sayyidina Ali di mata Rasulullah? Sampai ada satu pembahasan namanya Wasiatul Mustafa. Di akhir kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan, ini adalah merupakan wasiat saya kepada Sayyidina Ali. Saya mendapatkan wasiat ini dari Jibril dan Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nyuwun saya, walaupun itu kitab kecil, saya seneng ngaji.
Kenapa? Karena kitab itu langsung dari Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, kepada tabi'in, tabi'in, ulama salafus soleh, akhirnya kepada kita. Saya mau ngambil satu hadis di situ. Betapa kemudian pentingnya ngaji seperti ini. Ya, dirungokke. Ora kok cah iki mangan meneh iki lho. Wes to, mangan bae ya. Orang budak badok bae. Karena buri yang ngapa ya? Itu di belakang juga ada manusia toh. Oh belakang banyak. Yaudah gebernya copot saja. Yaudah cepet gak apa-apa. Le copotan deh, apa le masak kayaknya buri kali. Nggak usah pakai geber nggak apa-apa. Gewes. Ya Allah. Di belakang dari tadi ada suara nggak ada wujud. Tak pikir entot. Copotan rawa poli, benar ribut baik. Ternyata banyak orang di belakang. Alhamdulillah nanti setelah background kita copot, pengajian selesai. Ya, copot dulu diwangi le. Tak pikir tadi ada suara nggak ada wujud deh. Saya jadi ingat lagu saya yang dulu itu. Sun sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane rana wujute ento jenenge. Alhamdulillah, mudah-mudahan pulang dari sini nggak ada yang terpapar COVID corona, amin. Walaupun di sini juga banyak corona, komunitas rondo mempesona. Wah. Udah, ya Pak, kamu berdiri sampai selesai Pak ya di situ. Modar kowe. Sarungnya melotrok, wah, belalene metu. Udah Pak, kamu di situ aja Pak, ganjeli Pak. Ya, bagus. Sakit. Le, kayak di zoom le kali. Ya Allah, rupanya kayak Sumanto. Di dalam kita, udah lanjutin ya. Lah, keprimen wongnya minggat. Oh kesel. Le, dicopot ra apa-apa, disendal ra apa-apa. Malah repot men ya. Makanya pengajian infak, ngetoke kotak infak, kowe ora mbayar ya ning mburi. Ndelok munyuk kebun binatang, ndelok monyet sangune 100.000. Nonton kiai infake 1.000. Ya Allah, larang kiai apa munyuk? Walah nyuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjutkan. Bahwa ini bahas supaya kita tegar menghadapi corona, betul? Corona yo makhluknya Gusti Allah. Kayak keprimen ya. Lele dicopot ada yang naik sana dicopot sana enggak apa. Itu jendela copot kayak itu. Daripada ribut. Tarian bareng-bareng lah copot. Paling lah orang jiro. Ya moga-moga panggungnya ambruk ya Allah. Ekstrim banget mau Pekalongan ya. Ih, wedi aku. Panitia lah sana naik. Ya Allah, iya. Lah. Wong kok anarkis temen ya. Oke temen ya. Hei Pak Polisi. Polisi ini semangat temen ya.
Polisi ini pinter, jaganya tidak bakso karo bodak badok bae. Lanjut. Ya, awas ribut meneh awas. Ndak semerene wae rasa rono. Mau kemana kamu? Oh ya. Makasih ya Mas. Kamu mulai bojomu meteng ya. Orang di bojo? Mesake jomblo ini nggak apa-apa. Ya duduk lagi, lanjutin. Sampai jam berapa pengajiannya Bu? Sekarang udah jam setengah 1, minta jam 1 berarti 30 menit lagi ya. Kenapa saya lihat? Karena jam saya baru. Pamer matamu. Gue mumet ngaji nang Tegarjo iki. Napa Bu? Kowe ya ngono ngaji ning ngarepe ki tungkae slonjorke yo ngalah orang rumangsane tungkae meletek-meletek yo. Ambiar Shallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah wasiatnya kepada Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sahabat sedulur Kanjeng Nabi yang sangat spesial. Maka disebut karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Bahkan dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha, aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Satu hadis saya bacakan, kenapa walaupun di tengah corona seperti ini optimisme harus dibangun. 1, 2 harus ada yang berani mulai pengajian walaupun dengan standar COVID, supaya kemudian apa? Muncul optimisme. Matimu sesuk mergopo niku wis ditulis teng Lauhil Mahfud. Nggih napa mboten? Kita takut nggak keluar rumah, pakai masker, social distancing di rumah terus. Ternyata matinya bukan karena corona, tapi nopo? Stres mergo diamuk karo bojone. Mati. Betul? Neng tetap dijogo. Karena saya khawatir nanti ada yang motong pengajian saya. Miftah menganjurkan pengajian nggak apa-apa walaupun corona. Kekrek cangkeme. Saya demi Allah Pak, saya itu takut mau ngaji itu udah banyak yang neror. Hati-hati kalau sampai terjadi apa-apa. Lu Pak Bupati ngijini. Saya tadi pagi ketemu Pak Bupati tadi siang. Pak sapa kuwi jenenge iki? Bupatimu iki? Pak Asip surupane kaya batik iki lho. Pak Asip. Ora apa-apa Pak Bupati, mboten napa-napa Gus, insyaallah. Maka saya memberanikan di sini. Mudah-mudahan saya tadi mau naik panggung sudah berdoa apa? Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Maka nyuwun sewu, saya baca satu hadis. Idza mado alal mar'i, kata Rasulullah, ketika seseorang itu sudah melewati apa? Arbauna sobahan, 40 hari. Ingat, kalau seseorang sudah melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermujalasah dengan ulama, dia tidak pengajian dengan ulama, dia tidak sowan dengan ulama, dia tidak mencari ilmu kepada ulama, apa kata Rasulullah? Mata kolbu, hatinya akan mati. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu menghidupkan hati. Makanya termawon supaya ini jadi tolak balak, jenengan niat tindak mriki mergo pengen mujalasah kalih ulama lan kiai. Insya Allah atine ora mati, koronane sing mati. Amin ngono lho, iki malah dolanan HP wae. Amin. Telat malaikatnya minggat lele kesuwen. Maka Pak, kemarin saya nangis 2 minggu yang lalu sebelum Idul Fitri, 3 hari sebelum Idul Adha. Mbak-mbak di lokalisasi ternyata sudah masuk. Loh, saya kaget. Loh, ini lokalisasi sudah buka. Sudah Gus, jajal. Lonte buka, masa pengajian nggak boleh? Jadi binaan saya di Jogja lokalisasi Sarkem
yang mbak-mbak di dalamnya itu dodol kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya iki ya. Itu sudah buka Pak. Dan dia datang ke pondok saya, mbak-mbak itu mohon maaf Gus. Mereka manggil saya Abah, mohon maaf Abah. Kami sudah masuk, ada 50% WTS yang sudah masuk, mbak-mbak yang sudah masuk. Mau nggak kita ngaji bareng kayak dulu lagi? Akhirnya saya datang. Saya bilang, justru dengan corona ini kamu harus seneng. Seneng gimana Bah? Jadi kalau ada tamu pengen sama kamu bilang sorry, social distancing. Jadi makainya dari jarak jauh. Bayarnya sama. Loh, lonte be seneng ngaji. Saya bilang sama mereka, an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Langsung mereka jawab, subhanallah, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndah apa iso ngeloni. Melayu aku. Saya langsung lari mendekat untuk memberikan nasihat. Kan jarang mungkin kiai kok pinginan. Saya ditanya, Gus Miftah kalau ngaji di lokalisasi pengen apa enggak? Ya pengen. Terus gimana? Yang empat. Masa kiai ngajengan? Keprimen. Ya ora mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku mau menginsafkan mereka. Ya Bu ya. Jadi termasuk malam hari ini apa? Kebetulan di malam tahun baru Islam kita minta sama Allah. Kenapa? Karena di bulan Muharram begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang diijabah oleh Allah. Termasuk doanya Nabi Adam untuk bertemu dengan Siti Hawa. Setelah berpisah ratusan tahun, dia minta ketemu dengan Siti Hawa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kangen dengan istriku Siti Hawa. Sampai kemudian Nabi Adam berdoa menggunakan sholawat, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah di bulan Muharram. Ketemu. Maka saya itu agak tersinggung, kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram yang kata orang Jawa namanya bulan Suro. Bulan Suro itu dari istilah Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura susah, akhirnya depannya hilang jadi Suro. Untung yang hilang depannya, coba kalau belakangnya. Suro itu dari Asyura. Asyura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Orang Jawa nggak bisa ngomong Asyura menjadi Syura, dan nggak ada kaitannya dengan klenik. Justru di bulan ini, ketika kemudian kita memahami ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i dada'an, semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram. Orang Jawa nggak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Karena Nyi Roro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram, di bulan Suro. Lah aku takon, lak ben taun Nyi Roro Kidul kuwi mantu ge anake piro? Ayo tak takon karo wong Pekalongan. Kita punya guru besar, maha guru. Kita punya murabbir ruh, Maulana Al Habib Lutfi. Tak takon kalian jenengan. Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Ayo, arep ngomong wonten rong tahun delok. Arep ngomong orang ngene ngomah ketemu. Ya Allah. Sorry ya. Aku tahu kamu naksir aku, tapi sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Sorry yuk. Kamu janda ya? Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Amin ye. Dasar rondo geleman.
Saya meyakini ini supaya akidah kita ini benar. Toh kemudian apa? Salah satu ciri orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Termasuk apa yang gaib itu? Setan, jin itu gaib. Karena apa? Jenis setan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Dan saya meyakini kalau toh Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya setan yang wujudnya jin. Bagaimana cara ngusirnya? Gampang, bacakan ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid, hilang. Yang susah itu kalau digoda setan wujudnya manusia. Jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana, Gus? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Lah kita itu berlebih-lebihan Pak, ketakutan kita dengan Nyi Roro Kidul. Ada mungkin, tapi kita nggak boleh takut. Banyak kawan saya setiap malam satu suro kungkum di Parangtritis, ayo Gus melu. Katanya apa? Tabarukan ngalap berkah karo Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tabarukan kalau Anda sowan Habib Lutfi, Abah saya tabarukan. Apa itu tabarukan? Alap berkat, mencari berkah dari Habibana. Boleh. Wong ngalap berkah kok sangka Nyi Roro Kidul. Saya pernah punya pengalaman Pak. Setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006, Bantul porak-poranda, kena gempa bumi 6,5 skala Richter. Kan gempa bumi, masa gempa bumi pes. Setahun kemudian Pak, saya diminta sama Kementerian Kelautan untuk sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Tsunami. Saya tadi ngomong apa? Tsunami. Yo men cangkem-cangkemku dhewe kok ngapa. Tak pikir nama musibah itu aneh-aneh lah ya, tsunami. Ada lagi yang saya bingung bahasa Jawanya apa? Angin puting beliung. Ya Allah. Kuwi apa bahasa Jawa lu sih ora ono. Saya pengajian di Jakarta, Kiai saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawanya apa? Mumet dasku. Ternyata bahasa Jawa angin puting beliung adalah angin pendil muter-muter. Lah iya toh, angin puting beliung kok. Kulino matamu. Kowe iki yang apa ya? Oh. Malah nyawangi nyong. Iya. Wes nyawang baik. Saya jadi ingat lagunya Seventeen. Kemarin engkau masih ada di sini bare mudarat. Tahun 2007 Pak, sosialisasi gempa bumi dan tsunami di Bantul. Waktu itu Kementerian Kelautan bilang sama saya begini, tolong Gus Miftah sampaikan bahwa gempa bumi itu fenomena alam. Kalau dari pandangan agama seperti apa? Lah saya bilang, ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah, termasuk gempa bumi. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan Bantul itu gempa bumi gara-gara Nyi Roro Kidul marah. Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya, jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Aku rawati nyuwun sewu, banyu Segoro Kidul di Pantai Depok itu naik ke darat Pak. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyi Roro Kidul ngamuk, Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, endi lah Nyi Roro Kidul metu rene tak rabine. Aku jarene ayu kok. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Banyune Segoro balik lagi ke laut. Barangkali Nyi Roro Kidul takut ketemu saya. Tidak siap melihat cowok ganteng. Saya mengatakan begini, alladzina yu'minuna bil ghaib itu termasuk hal-hal yang kasat mata. Kita harus percaya.
Tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu. Kita itu kebablasan Pak, kebablasan nikah ke anak di bulan Suro nggak berani. Saya dulu menikahnya di bulan Suro, justru ketika itu kemudian mertua saya menolak. Lagi bulan Suro, kulo ora urusan. Lah kulo harus menikahi anak Anda, tolong nikahkan saya di bulan ini. Mertuaku mumet ndase. Arep ditompo calon mantune ngeyelan. Ora ditompo kok ganteng temen. Ya, akhirnya saya menikah di bulan Suro. Dan apa yang terjadi Pak? Subhanallah, sing nyumbang akeh. Soalnya apa? Ora ana saingane. Ibu bapak, orang Jawa itu memang ada nama ilmu namanya ilmu klenik. Contoh ilmu weton. Orang Jawa ada weton, paing, legi, apa namanya? Kliwon dan lain sebagainya. Ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Contoh begini. Ilmu weton itu untuk ilmu titen. Contoh, acara di Kanjus Sholawat itu yang gede di hari Jumat Kliwon, sehingga orang-orang se-Indonesia sudah tahu kalau Jumat Kliwon itu ada acara di tempatnya Abah Lutfi di Kanjus Sholawat. Itu namanya ilmu titen. Contoh, saya lahirnya Minggu Pahing, maka saya bikin pengajian di pondok malam Ahad Pahing. Saya nggak perlu nyebar undangan, orang-orang tahu kalau pengajian di tempat Gus Miftah itu ada malam Minggu Pahing. Itu namanya ilmu titen, boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Saya menikahkan santri saya dari Pati dengan anak Gunung Kidul, ibunya nggak berani menikahkan. Gara-gara apa? Yang laki-laki wetone wage, yang perempuan pahing, katanya geyeng. Loh saya bilang, lak wage karo pahing ya geyeng, wage karo wage gege, wage karo kliwon gewon, wage karo legi geli. Saya tanya, kenapa ibu tidak berani menikahkan anak ibu? Karena dukun di Pati mengatakan, kalau saya menikahkan anak saya wage dengan pahing, saya sebagai ibunya mati duluan. Saya jawab, lah mboke mati dhisik iki ya lumrah, wong luweh tuwa. Goblok, goblok aku. Kang, sing gawene mangan tak takoni, wetonmu apa, Kang? Jawaban wetonmu apa? Jumat Pon, jenengmu sapa? Fathur Rahman Jumat Pon. Tidak cocok hidup di air ya. ABBG namanya sinten? Aduh apa tuh? Ih. Namanya sinten? Habib Mustafa. Oh, Habib Mustafa petone apa, Bib? Minggu Pahing. Oh, Minggu Kliwon. Oh, Habib Mustafa Minggu Kliwon. Istrinya harus 4. Ajib. Oh, kaya ngono kok dipercaya. Justru mohon maaf, bulan Suro ini banyak doa Nabi dan Rasul yang dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam ketemu dengan istrinya bulan Suro. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud tidak mempan, terjadi di bulan Suro. Nabi Nuh perahunya selamat, terjadi di bulan Suro. Nabi Yunus dimakan ikan, keluar dari perut ikan, terjadi di bulan Suro. Tenggelamnya Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa terjadi di bulan Suro. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga terjadi di bulan Suro. Ayo, mumpung bulan Suro, minta sama Allah, ya Allah, datangkan nikmat corona minggat. Amin. Ke rondone cerewet baik. Ih, parani, sorry, nggak level. Ya masa aku nikah dengan janda tua? Kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Maka bulan Suro ini, ayo, ini yang paling penting malam hari ini. Kenapa Anda saya minta berdoa?
La yamuddu ta'akhuru amadil atok mal ilhai fi du'a mujiban liyasika, kata Ibnu Athaillah. Jangan pernah berputus asa ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu, janganlah berputus asa. Kenapa? Fahuwa dumina laka al ijabah, karena dia Allah pasti akan mengijabah doa-doamu. Kowe sing jomblo-jomblo le halah njaluk karo Allah. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Yes. Ini minta sama Allah di bulan surah ini. Kalau kemudian orang se-Indonesia semuanya minta sama Allah supaya Indonesia dijauhkan dari corona, nggak mungkin semua doa itu ditolak oleh Allah. Pasti ada mulutnya orang-orang soleh yang doanya akan dijabah oleh Allah. Amin. Yakin saja le. Maka saya mengatakan bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Santai wae, Allah ngasih ujian, pasti Allah memberikan solusinya. Allah memberikan masalah, pasti Allah ngasih jalan keluarnya. Tidak mungkin ada kenaikan kelas ketika kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu kehilangan sesuatu, yakinlah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Amin. Maka kamu ditolak sama perempuan, santai. Sorry. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Aku ora bakal nangis. Ora kaya kowe malah ra karu-karuan. Uripe ayem, rumangsa aman dununge rasa, tandha yen iman, sabar narima najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan. Saya pikir cukup banyak yang saya sampaikan malam hari ini. Sampun jam 12:30. Mboten kula soale wau kali abah dipeseni aja bengi-bengi teng Kanju Selawat nggih enten acara. Kula didhawuhi tindak sowan mriku. Monggo seduanten ngadeg nyuwun kalih Gusti Allah ngusir corona dari muka bumi, dari Pekalongan dan Indonesia. Amin. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadroe rasa ngadeg masak kesini mburi kae. Ya. Kesini mburi kae. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tangane diangkat sareng-sareng nyuwun kali Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi khairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah. Amin. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha
yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Sepindah malih ingkang langkung khusyuk Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Mau salawat ijazah Habib Lutfi tolak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Maos Fatihah sepindah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipun ambali kaping 11 ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu ya. Terima kasih diucapkan pada Gus Miftah yang telah memberikan mauidhah hasanah serta doanya. Demikian berakhir acara tersebut. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur. Kurang lebihnya
Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.